Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi remaja itu sendiri dan permasalahannya, di mana teman-teman di sini perlu mengetahui secara mendasar bahwa permasalahan di remaja sekarang itu tidak mau bermunculan karena kita kan dipisahkan oleh tatap muka dan pandemi ini, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama mengenai pandemi ini akan segera berakhir sehingga segala sesuatunya kembali normal. Di sini tujuannya dapat mengenal ciri-ciri perkembangan remaja, dapat memahami tugas perkembangannya sebagai remaja, mengatasi masalah yang dihadapi dalam perkembangannya. Itu tujuan untuk dapat diketahui oleh teman-teman kenapa sih harus perlu tahu tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Oke, persepsi awal dari apa yang menjadi teori perkembangan di usia remaja itu adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Teman-teman pasti di sini akan mempertanyakan fundamental itu apa sih gitu kan. Kognitif itu seperti apa, emosi, sosial, dan pencapaian itu seperti apa gitu kan. Kita akan bahas nanti, oke? Siapa remaja itu? Remaja itu adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12 sampai 22 tahun. Ketika misalnya dibagi nih, remaja awal, remaja tengah, atau remaja madya, atau remaja akhir. Di sini teman-teman perlu paham nih, karena kalian itu dimulai dari remaja awal nih, di sekitaran umur 12 sama 15, adapun ada yang udah masuk ke pertengahan remaja di umuran 15 sampai 18 tahun untuk sekarang. Biasanya ada yang umur 16 tahun nih. Nah, masa remaja ini merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Di mana teman-teman di sini adalah fase yang memang sangat dibilang sulit, iya, karena hal tersebut perlu dipahami oleh beberapa hal yang perlu kalian sadari. Segala sesuatu yang menjadi permasalahan di masa remaja ini adalah tentang rule of a life, aturan kehidupan di hidup kalian masing-masing. Yang memang pada dasarnya akan bertentangan mengenai orang dewasa. Dengan orang dewasa pasti akan selalu menjadi tolak ukur yang sangat dasar dalam permasalahan remaja itu sendiri. Dan disinilah orang tua seringkali tidak tahu harus berbuat apa kepada anak remajanya yang sepertinya suka mengatakan label terhadap anaknya tersebut nakal. Nah, disinilah fungsi psikologis remaja, yaitu untuk memahami gimana sih cara berpikir ke para remaja itu sendiri. Seperti itu, sehingga kalian perlu tahu nih, di tingkatan tengah remaja ini atau di umuran 15 sampai 18 tahun ini adalah tingkatan kalian yang mana hal yang tidak kalian pahami itu banyak, dari mulai mental kalian, tentang sosialnya kalian, tentang belajarnya kalian, itu merupakan suatu ujian dalam tahap perkembangan kalian. Kita lihat dari ciri-ciri dan karakteristik remaja. Bisa dilihat ya, perkembangan fisik itu memang utama terhadap perkembangan remaja, karena perkembangan remaja ini diawali oleh beberapa hal yang tidak kalian sadari dari fisik kalian. Dari mulai ciri seks primer atau ciri-ciri seks sekundernya. Yang terkecil itu kayak seperti pada anak laki-laki akan tumbuh rambut-rambut halus, dan ciri-ciri remaja itu sendiri kayak suara yang akan membesar. Terus untuk perempuan seperti tumbuhnya payudara dan sudah mengalami menstruasi, dan hal tersebut merupakan fase-fase yang memang lazim dalam perkembangan remaja itu sendiri. Yang kedua itu ada perkembangan kognitif. Di masa remaja itu tidak dapat dipahami mengenai perkembangan kognitifnya karena sangat perlu sekali untuk dapat dibimbing. Oleh karena itu, saat masa pandemi seperti ini, baiknya teman-teman
Memahami tahapan, mengenai kognitif ini sangat harus perlu disadari kebutuhannya. Karena ketika misalnya kalian tidak mengembangkan kognitif itu sendiri atau tentang cara pikir kalian, ketika misalnya menimbulkan kayak masalah materi pembelajaran yang sulit dikerjakan, itu perlu dipahami atau perlu dipecahkan permasalahannya. Apakah itu dengan melakukan pertanyaan atau bertanya kepada guru, atau misalnya bekerja sama dengan teman sebaya, itu salah satu di mana memanfaatkan permasalahan untuk dapat diselesaikan secara kognitif menurut perkembangan di usia remaja teman-teman. Selanjutnya ada perkembangan emosi yang sangat tidak dapat dikendalikan oleh remaja. Kebanyakan anak-anak remaja yang mungkin landasan agamanya kurang, itu emosionalnya tidak akan stabil. Dan perlu kalian pahami, perkembangan di kehidupan dunia itu adalah perkembangan manusia itu sendiri, dasarnya itu adalah agama itu yang paling utama. Mau apapun itu agama, segala sesuatu yang mengenai pembelajaran tentang kehidupan itu ada di agama. Maka dari itu, ketika misalnya hal tersebut kurang dari dasarnya teman-teman untuk hidup, ya otomatis kurang juga untuk memaknai apa yang menjadi paham tentang emosi kalian sendiri. Selanjutnya ada perkembangan moral. Banyak anak-anak sekarang yang kurang dalam berkarakteristik, dan karakteristik tersebut perlu kalian pahami, di mana anak sekarang kurang baik dalam berpenampilan sebagai pelajar. Padahal walaupun sekolahan virtual, yang namanya karakter pendidikan itu perlu dikembangkan. Apalagi moral teman-teman terhadap sopan santun, tata krama, tata cara di mana hal tersebut itu lazim untuk dilakukan, itu perlu diperhatikan. Apalagi karakter pendidik ini sudah luntur ya mengenai moral-moral yang memang terbentuk, seperti rambut diwarnai, terus rambut tidak sesuai dengan tatanan yang memang menjadi aturan sekolah, dengan kelihatan looksnya rapi. Kenapa sih kita memerlukan hal tersebut untuk panutan dalam setiap pembentukan pribadi? Itu wajar saja karena memiliki fase di mana hal tersebut menjadi pembiasaan. Ketika misalnya teman-teman tidak melakukan hal tersebut, berarti ada kelainan di mana teman-teman tidak mengembangkan apa yang menjadi eh, ideal dari pandangan orang lain terhadap karakter seorang pendidik itu seperti apa. Maka dari itu, ketika misalnya teman-teman masih melakukan apa yang seenaknya kalian karena memang nggak tatap muka atau hal apa, sehingga rambut diwarnai, rambut masih gondrong, dan hal apapun tidak memakai seragam dan tidak lengkap, tolong untuk dapat disadari bahwa karakter itu terbentuk apabila kalian itu sadar, dan itu penting untuk kebaikan teman-teman sendiri. Selanjutnya di sini ada perkembangan sosial. Teman-teman di sini wajib untuk mengetahui teman-teman kalian, sebagaimanapun caranya itu harus kalian pahami, karena perkembangan sosial yang utama itu memang pada dasarnya itu adalah modal terbesar yang memang dipelajarinya itu di keluarga, di lingkungan keluarga. Itu utama, sosial pertama yang kalian modal yang kalian mendapatkan modal, memiliki modal untuk dapat berusaha bersosial dengan baik itu ya di keluarga kalian. Ketika misalnya di keluarga kalian memiliki tata krama yang bagus, terus sosial yang memang baik, atau interaksi yang memang pada dasarnya dapat di yang dapat dipertanggungjawabkan, itu bagus. Karena ketika keluarganya itu baik-baik saja, otomatis modal untuk keluarnya otomatis harus baik harusnya. Karena sosial yang kedua tahapannya itu ada di sekolah. Namun sekolah kan sedang pandemi seperti ini, otomatis perlu yang namanya kesadaran tentang SKSD. SKSD juga sekarang memerlukan, maksudnya sok kenal sok dekat itu memang diperlukan untuk saat sekarang. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak akan berkembang seperti itu, oke? Namun yang menjadi masalah di sosial ini banyak sekali yang mempengaruhi remaja, yaitu tentang pergaulannya. Karena modal dasar di keluarga, di sekolah sudah mempunyai, otomatis tatanan yang perlu kalian pahami itu di
kesadaran dirinya. Ketika misalnya remaja itu sendiri nggak sadar, ya otomatis di sosialnya mungkin akan merusak dirinya sendiri lah. Seperti itu, karena terbawa arus, karena sosial itu adalah tahapan yang sangat berat, yang sangat mempengaruhinya banyak, yaitu lingkungan, seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Ketika misalnya kalian sudah paham tentang semuanya, perkembangan kepribadian akan terbentuk. Kepribadian seperti apa sih yang kalian inginkan? Apakah tentang optimisme terhadap sesuatu, atau misalnya ambisi terhadap hal yang mungkin lebih positif, atau pengembangan tentang apa yang menjadi karya dari apa yang sudah kalian pahami tentang kemampuan kalian. Itu harus perlu kalian pahami, karena perkembangan kepribadian itu long life-nya kalian adalah orang baik aja belum tentu baik. Maka dari itu jangan sampai ketika misalnya pemahaman hal seperti itu ada, kenapa enggak kalian tetap melakukan hal terbaik untuk diri kalian setidaknya, tanpa harus melihat pandangan orang lain. Selanjutnya ada fase perkembangan remaja nih. Yang harus kalian pahami di sini juga, perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat. Emosi bersifat negatif dan temperamental. Pasti mudah tersinggung remaja ini, karena dilihat dari emosi yang tadi saya lihat kan, yang tadi saya jelaskan sedikitnya. Di sini banyak sekali nih temperamental terhadap emosi-emosi remaja, dari mulai tersinggung, marah, sedih, dan murung. Itu pun akan dapat dilakukan oleh remaja. Ketika misalnya mogok sekolah atau ada keinginan hal apa, itu akan terlihat emosi remaja itu akan muncul, ketimbang ketika misalnya mereka sudah masuk ke arah dewasa. Apakah itu dipendam atau misalnya peralihan, itu ada. Namun di remaja di sini kalian perlu paham nih tentang perkembangan emosi ini harus benar-benar dikontrol, karena ketika misalnya kalian semakin tersinggung, semakin tidak dapat dikontrol, ketika misalnya memunculkan pada orang dewasa, kalian akan melakukan permasalahan yang tidak dapat kalian lupakan nanti untuk masa depan kalian. Karena ketika misalnya kalian sudah emosional, itu akan memiliki dampak yang sangat negatif. Maka dari itu tolong diminimalisir dari emosi kalian. Ada agresif, lari dari kenyataan, itu adalah dua pilihan yang memang pada dasarnya remaja akan dilakukan gitu. Ada perkembangan moral nih, remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik, tapi meningkatkan dan tatanan psikologis. Nanti di sini akan lebih ke arah pemahaman tentang perkembangan remaja sih, minggu depan mungkin terakhir. Ada perkembangan sosial nih yang perlu kalian pahami, yang seperti saya jelaskan tadi, dan perkembangan pribadi. Terus di sini juga kalian teman-teman perlu paham tentang remaja dan permasalahannya. Permasalahan yang cenderung dilihat dari tahapan remaja di sini, ini sangat terlihat sekali ya. Dari mulai nomor 1 itu ada kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Biasanya anak-anak di sini tuh sangat didasari oleh ketidakpuasan atau mungkin gengsi. Gengsi remaja tersebut tuh sangat tinggi sekali, sehingga dampaknya akan melakukan kecanggungan. Terus pergaulannya akan kurang atau minim, atau membandingkan masa SMP lebih baik ketimbang masa SMA. Dan hal tersebut itu menjadi permasalahan. Maka dari itu tolong pahami nih poin nomor 1 di sini, harus SKSD dengan situasi sekarang. Maka dari itu perlu sadar ketika misalnya kita butuh orang, otomatis kita yang perlu mendekati, jangan sampai kita yang menunggu. Oke. Terus ada kestabilan emosi, jangan sampai kalian di sini tidak meluapkan emosi pada tempatnya. Banyak anak-anak yang melakukan hal tersebut ke arah orang tua, kayak misalnya orang tua punya aturan kalau pulang jangan sampai malam, namun di sini anak selalu melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kestabilan emosi untuk dapat menentangnya itu sangat besar. Maka dari itu tolong untuk dapat dikontrol. Terus adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, dan remaja di sini banyak sekali remaja yang tidak memiliki tujuan hidup. Maka dari itu nanti Bapak akan melihat tujuan teman-teman di sekolah ini tuh apa. Minimal kalian punya tujuan tentang akademiknya kalian, bukan tentang long life-nya kalian. Karena perubahan tujuan tentang kehidupan di masa yang akan datang itu berubah-ubah dan tidak ada yang mengetahuinya. Maka dari itu kenyataannya kita lihat perubahan apa sih, tujuan apa sih yang mau kalian dapat. Apa cuma mau senang-senang aja di masa remaja kalian? Perlu sekali di masa remaja kalian perlu senang-senang, perlu bergaul, perlu nongkrong, sudah melakukan hal yang mungkin tidak seharusnya. Namun di sini harus perlu kalian sadari bahwa
perkembangan hal tersebut tuh tidak harus dilakukan. Karena banyak pertentangan tentang modal untuk hidup ke depan itu tidak semudah apa yang kalian pikirkan sekarang. Banyak antisipasi dan harus kalian pahami tentang berita, informasi mengenai remaja untuk zaman sekarang sangat tidak dapat distabilkan emosinya seperti itu. Di sini juga ada penyebab pertentangan dengan orang tua, itu pasti akan selalu ada pertentangan dalam dirinya, itu pasti akan ada kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja tidak sanggup. Nah ini tuh banyak banget anak-anak yang punya ekspektasi tinggi tapi realitanya nggak ada. Jadi kalian bergaul sesuai dengan porsi kalian. Kalian terlahir seperti apa, tunjukkan kualitas kalian seperti itu. Jangan sampai memaksakan dan mengakibatkan orang tua menjadi dampak yang sangat luar biasa. Kadang saya juga suka kesal dengan anak ketika orang tuanya misalnya hanya sebagai pekerja yang hanya pas-pasan dalam kehidupannya dan si anak tidak memiliki obses untuk memiliki modal hidup ya minimal belajar dan berprestasi untuk memenuhi ijazah gitu kan minimal dan rajin untuk sekolah. Kenapa tidak mau berniat untuk dapat merubah nasib orang tua teman-teman gitu. Dan itu banyak sekali untuk didapati kasus-kasus seperti itu. Makanya jangan sampai seperti itu dan disayangkan ketika misalnya teman-teman tidak bergaul secara dompet teman-teman masing-masing. Terus senang bereksperimental gitu kan, bereksperimentasi ini di sini banyak sekali. Harusnya teman-teman bereksplorasi tentang apa yang kalian inginkan, apa yang kalian tuju dan kalian harus paham juga dengan apa yang kalian lakukan itu benar atau enggak sih gitu kan. Dan yang perlu kalian ungkap ketika misalnya perlu penjelasan terhadap orang dewasa itu perlu sekali untuk dapat dipahami. Untuk dapat ditanya kepada orang dewasa itu jangan sampai gengsi. Jadi teman-teman banyak pertimbangan untuk dapat melakukan hal ini tuh baik atau enggaknya gitu. Ketika misalnya menurut orang lain, ketika orang dewasa mengatakan hal tersebut kurang baik, otomatis teman-teman harusnya sadar apakah hal tersebut baik atau tidaknya itu kembali lagi pada nilai-nilai kehidupan teman-teman. Terus di sini mempunyai banyak fantasi, hayal dan bualan. Nah, kebanyakan remaja di sini banyak berkasus terhadap apa yang menjadi seksualitas teman-teman. Maka dari itu banyak kasus juga di remaja yang tidak dapat mengontrol tentang kekhayalannya tersebut. Ketika misalnya teman-teman nih di sini banyak yang berhayal ke arah yang negatif, bukan ke arah yang positif, kayak misalnya penyaluran seksual teman-teman ke arah fisik harusnya, tapi ternyata teman-teman malah melakukan hal yang tidak seharusnya dan belum waktunya. Banyak kasus-kasus yang MBA, banyak kasus-kasus yang melakukan hal yang seharusnya belum saatnya. Itu sangat harus diantisipasi karena remaja itu rentan dari permasalahan aborsi nantinya. Untuk remaja perempuan ini sangat perlu hati-hati ketika misalnya teman-teman suka nih sama anak laki-laki, jangan sampai menunjukkan sukanya berlebihan. Oke. Terus kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok itu sangat perlu. Maka dari itu teman-teman ketika misalnya teman-teman bergaul secara kelompok, kelompoknya harus tahu ketika kalian berteman dengan orang yang wangi otomatis ke bawah wangi. Tapi namun ketika teman-teman bergaul dengan yang tidak wangi otomatis ya tidak wangi juga. Dari itu hidup adalah pilihan dan remaja adalah penentuan modal dari apa yang menjadi pilihan nanti di masa dewasa teman-teman. Itu saja materi yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong beri paham. Dan jangan lupa tanggal 23 itu adalah pelaksanaan ujian sekolah yaitu penilaian penilaian akhir semester. Dari itu teman-teman dapat konfirmasi ke wali kelas ketika misalnya memiliki permasalahan yang akan dihadapi nanti saat PAS. Itu saja dari saya. Tolong untuk lebih membenahi absensi dan membenahi belajar kalian, respon segala sesuatu yang kalian harus respon karena sekarang lagi pandemi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.